Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku sebagai
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung dalam channel YouTube GKI Cipinang Indah untuk bersama berbakti dan memuliakan Tuhan. Minggu ini kita masuk minggu pengajaran dengan tema buah di tengah taman. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu dan Saudara bisa mengirimkannya melalui nomor WhatsApp yang akan ditayangkan selama khotbah berlangsung dan akan dijawab setelah selesai ibadah ini. Baik, sebelum kita memulai ibadah, perlu kami sampaikan ada beberapa penekanan warta sebagaimana yang akan ditayangkan melalui slide berikut ini. Jemaat GKI Cipinang Indah yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di tahun 2022 dan bersiap menyambut masa Raya Paskah. Masih di tengah kondisi pandemi, kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan masa Raya Paskah secara online. Dan jika memungkinkan dilaksanakan secara onsite atau hybrid dengan catatan melihat perkembangan penularan COVID-19. Masa Raya Paskah 2022 akan dimulai dengan ibadah Minggu Transfigurasi tanggal 27 Februari, ibadah Rabu Abu pada 2 Maret, selanjutnya Minggu Prapaskah 1, 6 Maret, Minggu Prapaskah 2, 13 Maret, Minggu Prapaskah 3, 20 Maret, Minggu Prapaskah 4, 27 Maret, Minggu Prapaskah 5, 3 April, Minggu Prapaskah 6, 10 April 2022, selanjutnya ibadah Kamis Putih pada tanggal 14 April, Jumat Agung 15 April, Sabtu Sunyi 16 April, Minggu Paskah pada 17 April 2022. Selamat mempersiapkan diri menyambut masa Raya Paskah. Salam sehat untuk kita semua, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan Allah kita mengumpulkan kita saat ini dari tempat kita masing-masing untuk bersekutu dan beribadah. Mari kita berdiri, kita sambut Tuhan Allah kita. Allah Bapa Tuhan, dimuliakan
Saudara-saudaraku, ibadah kita pada saat ini terjadi oleh pertolongan Tuhan Allah kita, pencipta alam semesta. Kasih dan damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Menjadi manusia berarti tidak lepas dari dosa. Sekuat apapun kita berusaha, kita masih mungkin berbuat dosa. Kita bahkan berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Hari ini, melalui kisah Adam dan Hawa yang menikmati buah di tengah taman, kita akan belajar tentang dosa dan bagaimana kita hidup menghadapinya. Mari kita menerima sentuhan Tuhan Allah kita seperti sebuah permohonan dari Daud dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Segenap pikiran
Sekalipun bisa melarikan diri dari orang dan masalah, tidak mungkin kita bisa bersembunyi dari hadapan Allah. Sekalipun bisa menutupi kesalahan-kesalahan dari keluarga dan sahabat, tidak mungkin kita mengubur dosa-dosa kita dari pengetahuan Allah. Saat ini, dengan segala kerendahan hati, mari kita berserah kepada Tuhan dan mengakui dosa dan pelanggaran kita kepadanya dalam doa pribadi. Ini kami ya Tuhan, dengan segala dosa kami, Engkau sendiri yang memahami kedalaman hati dan pikiran kami yang lemah ini. Kami tahu kami tidak mampu menjaga hidup kami. Kami sendiri tanpa Engkau yang menemani. Karena itu, kami mohon kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami dan sertailah kami untuk bisa terus kembali berdiri, berjalan dalam kasih-Mu yang menguatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon pengasihan dan anugerah-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, kita yang menyadari keberdosaan kita sekaligus anugerah pengampunan dari Allah, mari simaklah kabar gembira dari Roma 3 ayat 23 sampai 24 ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara. Damai Tuhan beserta saudara juga. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita membaca, merenungkan, dan menggumulkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang di hadapan-Mu saat ini dengan segala kelemahan kami. Tapi kami percaya ketika kami membaca firman Tuhan, mau menggumuli tema hari ini, Tuhan juga menyertai kami. Roh Kudus boleh menemani kami ketika kami membaca, merenungkan, bahkan menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan atas hidup kami ini. Temanilah kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita untuk hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 13. Kejadian 3 ayat 1 sampai 13 yang demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu pada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menerima, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Iya, nama saya sudah keluar di situ, temanya juga ada di situ, dan mungkin ada yang merasa tema tentang apa ini, buah di tengah taman. Nah, pada hari Minggu ini adalah minggu pengajaran. Kita akan menggumuli bersama soal dosa lewat sebuah cerita yang tadi sudah kita baca di dalam Alkitab kita. Nah, sebelumnya kita juga bisa memperhatikan, kita perlu kalau ada yang mau gitu ya, mempersiapkan catatan, mungkin dengan alat tulisnya atau mungkin di gawainya masing-masing, sambil mengingat. Nah, di gambar ini ada nomor telepon, bisa dikontak lewat WhatsApp, itu untuk nanya-nanya atau mungkin memberikan pendapat. Itu nomor saya. Benar gak ya nomor saya itu ya? Nanti kalau ada yang merasa ini kayaknya nggak sampai-sampai, boleh saja sih tanya lagi ke penatua atau ke teman-teman yang lain. Oke, hari ini kita membaca sebuah kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar, kita baca, bahkan kita bahas, kita ulas sedemikian rupa. Kejadian 3. Kali ini kita membacanya dalam 13 ayat saja, ayat 1 sampai 13. Yang dalam versi terjemahan baru Alkitab kita dari Lembaga Alkitab Indonesia, ini menjadi bagian awal dari perikop yang utuhnya itu aslinya sampai ayat 24 yang diberi judul oleh LAI, "Manusia Jatuh ke Dalam Dosa." Nah, saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan, apakah memang perikop ini berkisah tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa? Ya, jawabannya boleh disimpan atau mungkin nanti lewat WA itu juga boleh. Atau mungkin kita dengan cepat bisa berkata bahwa ya iyalah, ini cerita tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ceritanya ini adalah ceritanya Adam dan Hawa yang digoda iblis. Ini kan cerita awal mula adanya dosa. Benarkah demikian? Mari kita periksa, saudara-saudara. Sambil kita buka Alkitab kita bisa menemukan bahwa sebelumnya dalam Kejadian 2 ayat 9 disebutkan, selain ada berbagai pohon yang buah-buahnya itu baik, bisa dinikmati di seluruh Taman Eden itu, di tempat Adam dan Hawa ini, ada juga 2 pohon istimewa di tengah taman itu. Yang pertama adalah pohon kehidupan, dan pohon yang jadi fokus kita hari ini, pohon pengetahuan baik dan jahat.
Agak maju lagi kita akan menemukan bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 ada sebuah aturan dari Allah bahwa tidak seperti buah-buahan dari pohon-pohon yang lain, buah dari pohon pengetahuan ini terlarang untuk dikonsumsi. Nah, disitulah letaknya terjadinya kisah yang kita baca hari ini. Di situ ada 3 bahkan 4 tokoh ya yang berkisar di sekitar buah di tengah taman itu. Ada ular, ada perempuan, dan ada suaminya si perempuan itu. Dan tentu saja, semoga tidak dilupakan yang satu ini, ada Allah sendiri. Kisah ini dibuka dengan percakapan yang kelihatannya sederhana, singkat gitu ya, antara si ular dan si perempuan. Mereka memperbincangkan buah di tengah taman dengan pemahaman, dengan keyakinan mereka masing-masing. Kalau buat si ular, buah di tengah taman ini adalah buah yang bisa dimakan kok. Sama seperti buah-buah yang lain. Tapi, si perempuan ini menyimpan sebuah pesan dari Allah buat dia, nggak bisa. Buah ini tidak bisa dimakan, disentuh aja jangan. Soalnya mengundang maut. Percakapan itu lalu berlangsung lagi dengan keraguan si ular bahwa buah itu memang mengundang maut. Si ular ini lebih percaya bahwa buah itu malah bisa bikin mata terbuka, artinya bisa bikin yang makan itu jadi tahu, jadi ngerti soal yang baik dan yang buruk, seperti Allah sendiri. Si perempuan lalu berpikir, nimbang-nimbang gitu ya. Ada keuntungan loh yang bisa didapatkan dengan mengonsumsi buah itu. Seperti sekarang mungkin ya, untuk menangkal bahaya virus dan macam-macam kita minum vitamin, makan ini dan itu begitu. Nah, perempuan ini akhirnya setelah nimbang-nimbang, mikir-mikir, mengambil keputusan untuk memetik dan menikmati buah itu. Tidak lupa, ini baiknya ya, tidak lupa dia berbagi juga dengan suaminya. Mereka makan bersama. Asik ya. Nah, pertanyaan saya saudara-saudara, sampai di bagian ini, dari mana kita tahu bahwa tokoh-tokohnya ini namanya Adam, namanya Hawa, bahkan juga ada iblis di dalamnya. Dalam perikop ini saudara-saudara, kalau kita periksa, baru pada ayat ke-20 kita menemukan bahwa ternyata nama perempuan itu adalah Hawa. Nama suaminya baru disebutkan pada pasal yang ketiga, pasal selanjutnya namanya kita tahu Adam. Nah, yang menarik, kenapa kita bilang si ular ini itu iblis? Padahal tidak ada kata-kata itu di dalam kisah ini. Hal lainnya, kenapa kita menyebut ada dosa pertama, dosa yang diwariskan, diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya di dalam kisah ini? Bukankah kalau kita mau baca-baca, kisah ini adalah kisah asal mula manusia yang benar-benar jadi manusia karena punya kesadaran, punya kecerdasan, bisa memilih sendiri. Dari mana kita membangun keyakinan-keyakinan yang tadi itu? Seolah-olah melampaui kisah ini sendiri. Saya menduga saudara-saudara, dari kita belajar beriman, dari tradisi iman kita, dari kekristenan yang kita ikuti sampai sekarang, kita itu sudah keburu tahu. Mungkin juga paham benar apa itu dosa. Nah, dengan cara lain, dengan cara itulah kita sebagai orang-orang Kristen, kita membaca cerita ini sebagai kisah manusia yang jatuh ke dalam dosa. Begitu kira-kira, mungkin ya. Nah, kalau begitu apa sih saudara-saudara dosa itu? Apakah dosa ini sebuah pelanggaran? Apakah dosa ini sebuah perbuatan? Atau ada banyak hal yang lain yang mungkin kita pahami dari dosa ini? Kalau dari Alkitab kita, kalau kita mau belajar bersama, buka-buka, mungkin kita juga sambil bisa googling begitu. Ada sejumlah kata atau istilah yang merujuk kepada dosa ini ya. Berkaitan, bahkan juga diterjemahkan sebagai dosa dalam bahasa kita. Kalau kita periksa di dalam Perjanjian Lama yang ada bahasa Ibraninya itu, ada kata yang paling sering digunakan
Kata itu adalah khatat. Semoga saya nggak salah melafalkannya ya. Kata ini misalnya ada di dalam Keluaran 34 ayat 7. Dia disebutkan bersama dua kata, dua istilah yang lain, avon sama pesha. Ini diterjemahkan dalam Alkitab kita berturut-turut ya. Khatat ini sebagai dosa, avon ini sebagai kesalahan, dan pesha ini sebagai pelanggaran. Nah, kalau kita mau lihat juga ada aturan khusus, pembahasan khusus soal ritual kurban penghapus dosa. Ya, tentu saja ini ngomongin khatat gitu ya. Di dalam Imamat 4, silakan diperiksa apakah catatan saya benar. Lalu juga kita bisa lihat bahwa ternyata khatat ini tidak hanya soal dosa kepada Allah, tapi juga terhadap manusia. Nah, beda lagi, ya mungkin agak mirip juga. Di dalam bahasa Yunani, bahasa yang membentuk perjanjian baru, kita bisa menemukan istilah hamartia. Istilah ini cukup sering digunakan. Artinya memang dosa, tapi ada juga yang menyebutkan dalam arti yang lebih dalam, ini adalah pelanggaran, tidak tepat sasaran, gitu ya. Ini ada misalnya di dalam seruan Yohanes Pembaptis, di dalam Markus 1 ayat 4, bisa diperiksa. Juga di dalam pernyataan Yesus kepada seorang pengantar orang yang lumpuh gitu ya. Rame-rame mereka membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus di dalam Markus 2 ayat 5. Istilah hamartia ini digunakan. Nah, dari sini saudara-saudara kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa dosa ini berkaitan dengan sebuah hukum. Ada garis lurus, ada satu hal yang tegak, norma, aturan, mungkin itu dari Allah atau buatan manusia begitu ya, yang tidak bisa dipenuhi, tidak bisa dijalankan secara baik, secara tepat. Aturan-aturan ini sifatnya bisa umum atau bahkan bisa sangat mendetail. Misalnya seperti yang kita kenal, ada hukum kasihilah sesama manusia. Tidak dijelaskan bagaimana mengasihinya kecuali dengan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi seperti diri sendiri itu seperti apa? Itu tidak dijelaskan. Tapi ada juga hukum-hukum yang menggunakan ayat-ayat yang sangat terperinci. Seperti yang tadi itu membahas soal kurban. Nah, ini sedikit perwakilan dari Alkitab kita. Sebagai orang-orang GKI, nah mungkin kita tahu ada yang namanya Konfesi GKI terbitnya tahun 2014. Saya menemukan ada satu penjelasan soal dosa. Ini muncul di dalam penjelasan butir ke-10 dalam konfesi ini. Butir ke-10 ini berbicara tentang Yesus yang mengampuni dan memanggil orang berdosa untuk bertobat. Nah, dosa ini disebutkan sebagai rusaknya relasi Allah dengan seluruh ciptaan secara multidimensional. Ini kayaknya bahasa orang GKI sekali ya. Dimensi-dimensi yang rusak itu saudara-saudara adalah soal relasi. Yang pertama ya, soal relasi personal antara pribadi dengan Allah. Dan yang kedua adalah soal relasi sosial antar pribadi, antar orang gitu ya. Dan yang ketiga adalah soal relasi struktural. Ini yang terjadi di dalam struktur kelembagaan duniawi. Organisasi kita, perkumpulan kita, begitu ya. Itu kata GKI, pasti hasil belajar dari Alkitab, juga hasil belajar menjalani konteks pergumulannya dan perubahan yang dialaminya. Nah, saudara-saudara, dari macam-macam arti ini dan penjelasan tentang dosa ini, kita bisa memeriksa lagi apakah kisah buah di tengah taman itu mengandung peristiwa dosa, bahkan peristiwa dosa pertama. Benarkah ada cerita dosa di situ? Kalau iya, menurut saudara, kalau dicari-cari dari tokoh-tokoh yang tadi itu, siapa yang paling berdosa? Siapa yang bikin onar, yang bikin gara-gara bisa disalahkan gara-gara dia ini memulai dan menularkan dosa ke seluruh dunia? Apakah ular? Atau Hawa si perempuan itu? Ular ini yang memulai perbincangan yang melintir-melintir tadi, perempuan ini yang gagal menjaga pertahanan keyakinan awalnya, atau suaminya yang awalnya cuek-cuek saja tapi di ujungnya ribut menyalahkan istrinya perempuan itu. Atau bahkan, berani gak kita katakan ini? Atau bahkan Allah sendiri yang menciptakan si ular, perempuan, suaminya, bahkan buah di tengah taman itu. Siapa yang paling bersalah di antara tokoh-tokoh ini?
Masing-masing dari kita bisa memberikan pendapat dan alasannya. Nah, saudara, kalau kita agak gusar soal pembahasan kita saat ini, saya sarankan kita lanjutkan dulu ya untuk bagian selanjutnya. Dosa kok bisa ada? Bagaimana sih proses terjadinya dosa ini? Jawabannya mungkin kita bisa merujuk pada pendapat kita yang sebelumnya. Soal siapa sih yang bersalah di sini? Siapa sih yang harus dituduh pantas bertanggung jawab atas terjadinya lahirnya dosa di dunia ini? Kok bisa-bisanya ada dosa? Iya, kok bisa-bisanya ada dosa di tengah-tengah segala keadaan baik yang Allah ciptakan? Katanya baik, kok bisa ada yang gak baik itu? Dari mana titik api pertamanya? Dari mana asalnya? Apakah asalnya dari sejak perempuan ini makan dan juga ngasih berbagi ke suaminya buah di tengah taman itu? Atau sebelumnya ketika perempuan ini memutuskan untuk memetik buah pengetahuan itu? Atau malah sebelumnya lagi, ketika perempuan ini mikir-mikir, pas gak ya, enak gak ya kalau bisa petik menikmati buah ini, buah di tengah taman yang istimewa itu? Atau malah sejak si ular itu ngasih tawaran, atau bahkan sejak buahnya itu ada? Sejak kapan dosa itu bermula? Saya tidak tahu saudara-saudara apakah jawaban saudara, pendapat, alasannya. Tapi saya mau mengajak kita juga semua pada saat ini melihat diri kita sendiri, manusia-manusia ini, sebagai yang punya posisi penting untuk lahirnya sebuah dosa. Manusia itu, katanya ini ya, mungkin kita juga tahu, manusia itu punya kehendak bebas. Ada yang dengan yakin berpendapat bahwa kehendak bebas itu kan anugerah Allah buat manusia, yang membuat manusia ya jadi seperti ini gitu. Buat kita anugerah ini juga sangat luar biasa, karena kita manusia tidak diciptakan untuk menjadi seperti mesin gitu. Bukan robot yang diprogram, ditugaskan saja, dibentuk untuk melakukan ini dan itu menurut yang memprogramnya, melainkan diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, kebebasan yang satu ini saudara-saudara ternyata disalahgunakan. Digunakan untuk memilih menjalani apa yang tidak seharusnya. Kebebasan ini dalam kisah hari ini adalah yang mengantar manusia kepada cara pandangnya sendiri, pengertiannya sendiri, keyakinannya sendiri. Yang itu semua melampaui hak dan hakikatnya yang asali. Aslinya manusia itu apa? Gambar dan rupa Allah kalau kita baca dalam bagian sebelumnya. Dan letak salah gunanya ini adalah bahwa kehendak bebas ini tidak digunakan sejalan, searah dengan pengetahuan dan kecerdasan manusia tentang apa yang seharusnya, apa yang jadi haknya, apa yang membentuk hakikat dirinya. Sebagai suatu ciptaan, manusia ini punya pengetahuan dan kecerdasan yang relasional, selalu nyambung, selalu berkaitan dengan penciptanya. Perkaranya adalah manusia memilih untuk melepaskan keterkaitannya itu, bahkan menganggap hilang ketergantungannya pada Sang Pencipta, pada Allah. Saudara, pada satu ziarah belajar saya begitu ya, beberapa tahun yang lalu saya menemukan ada sebuah penjelasan yang menarik tentang manusia. Ini katanya sih tulisan filsafat gitu ya. Manusia itu, kata tokoh ini saya lupa namanya siapa, saya cari lagi belum ketemu. Manusia ini bukan lagi soal makhluk yang berkaki dua, berdiri tegak, hidup mengandalkan kecerdasan dan macam-macam hal seperti itu. Melainkan adalah manusia itu adalah yang berusaha mendefinisikan, menjelaskan dirinya sendiri. Kata tokoh ini, manusia adalah yang berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Buat saya saudara-saudara, itu penjelasan paling ruwet, paling gak jelas. Karena itu menjelaskan ternyata manusia memang suka ruwet dan gak jelas sendiri. Selain itu saudara-saudara, manusia yang punya kehendak itu menginginkan bisa menjalani apa yang seharusnya.
tahu dia apa yang seharusnya, tapi juga ada keinginan di sisi yang lain untuk mendapatkan lebih. Kalau sampai manusia kita ini condong lebih berat pada apa yang kita suka, kita ingini, kita cinta, kita cita-citakan, kita harapkan banget gitu ya, manusia jadi punya motivasi yang kuat untuk bergerak. Perut yang lapar, hati yang berbunga-bunga, itu motivasi yang kuat. Dalam kisah ini, motivasi yang luar biasa kuat ini adalah daya tarik yang begitu menggiurkan. Apa itu, saudara? Jadi seperti Allah. Gara-gara itu manusia mengecilkan, mengesampingkan pengetahuan dan kecerdasannya sendiri yang berkaitan dengan penciptanya demi mengejar hasratnya untuk menjadi seperti Allah, alias ya jadi Allah. Manusia ingin punya kualitas ilahi, punya pengetahuan, kecerdasan ilahi yang tidak terbatas itu. Tapi justru di situ itu tidak menjaga relasi keintimannya dengan Allah. Manusia lupa ada prinsip dasar untuk jadi manusia, ada resep dasarnya, saudara-saudara. Punya relasi insani, punya relasi yang manusiawi di hadapan Allah. Saya manusia di hadapan Allah, bukan saya Allah di hadapan Allah. Dengan kata lain, di tengah segala kebaikan, di tengah segala keteraturan yang Allah anugerahkan di dalam keseluruhan ciptaan, manusia justru memilih untuk menciptakan dan memasang sendiri kebaikan dan keteraturan menurut ukurannya sendiri. Manusia berubah. Dia ingin jadi pusat, bukan lagi ingin berpusat kepada Allah. Itu posisi manusia. Lalu di mana Allah, saudara-saudara? Ini posisi yang kedua. Setelah manusia melihat dirinya lebih penting dengan segala kehendaknya, Allah itu sebagai pencipta bukan saja menghadirkan ciptaan seperti yang kita kenal dalam kisah penciptaan Kejadian 1. Tapi Allah ini tidak hanya soal membangun fisik, membangun bentuk ciptaannya, melainkan juga membangun relasi dengan segala ciptaannya itu. Ada, kita bisa temukan relasinya itu berbentuk firman. Allah berfirman, maka ini jadi dan itu jadi. Ini semacam hukum alam yang menjaga segala sesuatunya ini bisa berjalan dengan baik. Tapi ada juga relasi yang berupa napasnya sendiri yang diberikan kepada manusia. Ini relasi yang begitu personal dengan pribadi-pribadi insani manusiawi yang dibentuknya dengan tangannya sendiri. Selebihnya mungkin ada ruang bagi kemungkinan. Kita bisa lihat kesempurnaan Allah itu, kesempurnaan ciptaan Allah itu bukan hanya terletak pada wow, betapa baiknya, betapa purnanya karya Allah itu, pada keluar biasaan dan kepada kemutahirannya, melainkan juga kita bisa lihat kesempurnaan karya Allah itu ada di dalam pertumbuhan, di dalam perkembangan. Memang pada hari ke-6 karyanya selesai lalu dia mereview, Allah itu melihat lagi, wah memang bagus pada hari ke-7. Tapi kan ada minggu-minggu selanjutnya, cerita-cerita selanjutnya sampai datang pada hari kita juga saat ini. Ada yang namanya sustainability, kelestarian, keberlanjutan karyanya itu. Tidak berhenti, sekali lagi tidak berhenti pada hari ke-6 itu. Paling tidak kesempurnaan seperti ini terasa sekali ditanamkan di dalam gambar dan rupanya. Yang ternyata gambar dan rupa Allah ini malah memilih untuk mengambil kemungkinan untuk jadi seperti Allah sendiri. Jadi Allah. Ketika saya renungkan bagian ini, saudara-saudara, emangnya apa sih salah kita? Kalau kita ingin sehebat atau bahkan lebih hebat daripada orang tua misalnya atau guru kita, apa salahnya dengan menjadi lebih baik? Persoalan ternyata bukan pada apa yang bisa kita capai, saudara. Tapi apakah dengan itu semua pola hubungan kita dengan Tuhan Allah kita itu bertumbuh dan berkembang untuk mengalami hidup kita sebagai bagian dari karyanya, bukan lepas sama sekali dari Dia. Apakah segala pencapaian kita itu menunjukkan kita ini memang bagian ciptaan Allah, atau kita malah mau menjadikan diri kita sendiri, memaksakan supaya kita ini tidak punya kaitan lagi, lepas sama sekali dari Dia yang menciptakan dan memelihara kita.
Dan disitulah ada akibatnya. Setiap langkah ada konsekuensinya, dan dosa pun punya akibat. Akibatnya adalah manusia jadi manusia. Dia nggak jadi hal yang lain, saudara-saudara. Manusia ya tetap jadi manusia, tapi manusia yang seperti apa? Yang pertama adalah manusia yang terpisah. Dia terpisah, teralienasi, bahasa sekarang begitu ya. Terpisah dari hubungan baiknya dengan Allah, merasa perlu menjauh-jauh gitu ya, menghindari Allah seperti Adam yang ngumpet gitu di taman yang sebenarnya jadi tempat yang biasa untuk ketemuan dengan Allah. Manusia juga terpisah dari sesamanya, merasa tidak perlu kontakan, ada obrolan, merasa tidak perlu punya afiliasi, punya kedekatan dengan sesamanya. Karena sesamanya malah dianggap sebagai yang bersalah, yang perlu dipersalahkan. Cerita tadi menunjukkan ada tuding-tudingan, itu salah, kamu yang salah, dan macam-macam. Dan manusia juga menjadi terpisah dari tanah dan hidup pemberian Allah. Harus keluar dari Taman Eden itu. Artinya dia juga mengalami perubahan nasib. Dan kita bisa lihat selanjutnya dalam bagian selanjutnya, bahkan kisah-kisah selanjutnya, manusia ini mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan dalam kerja maupun cinta. Dalam perjuangan raga maupun jiwa. Dia harus terlibat, manusia ini harus terlibat dengan perseteruan yang mengubah masa depannya. Ada kisah manusia harus bertarung dengan si ular ini begitu ya. Sekarang pilihan-pilihannya bukan menikmati apa yang menjadi berkat, menjadi fasilitas yang diberikan oleh Allah. Tapi sekarang pilihannya beredar antara hidup dan mati. Tapi di sisi lain kita melihat manusia ini juga jadi pribadi yang sadar, jadi tahu lebih banyak, tahu lebih luas. Bahkan dia juga tahu siapa. Akhirnya dia menemukan siapa dia itu sebenarnya di hadapan Allah. Dia pantas malu karena dia telanjang. Nggak bisa lagi bebas, nggak bisa lagi lugas di hadapan Allah. Dia tahu ada yang kurang. Saudara pernah melihat di depan cermin dan merasa ada yang kurang dengan diri saudara dan merasa perlu ngumpet, perlu menutupi itu? Itulah yang terjadi di dalam keberdosaan manusia. Tapi kita lihat juga, sekalipun manusia sudah jadi manusia itu, ternyata manusia masih menerima anugerah cinta yang tidak mudah padam dari Allah itu. Manusia yang sudah sesat masih bisa menerima anugerah. Hadiah yang mestinya nggak pas gitu ya. Udah melakukan hal yang buruk. Tapi manusia ini diberikan hadiah berupa dalam kisah ini. Kalau kita baca kelanjutannya, bentuknya pakaian. Pakaian yang dibikin sendiri, didesain sendiri oleh Allah. Bahkan juga dipakaikan sendiri oleh Allah kepada manusia. Sebentuk cinta, katanya kalau ada yang belajar bahasa cintanya adalah bahasa cinta yang gayanya memberikan hadiah. Dan itulah manusia yang jadi manusia. Bahkan manusia menjadi manusia yang punya dosa turunan, dosa yang siapapun yang dia lahirkan, dia munculkan manusia berikutnya itu tidak akan lepas dari dosa, tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Ada yang bilang langkah yang terlanjur diambil oleh nenek moyang tidak bisa digugat, digagalkan oleh anak cucunya. Gara-gara dosa pertama ini. Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 12, seluruh dunia pun ikut rusak gara-gara persoalan pertama ini. Semuanya rusak, kena dosa. Kata pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Apapun yang diusahakan manusia sampai saat ini, periksa saja saudara, itu cuma akan muter-muter berkutat di situ-situ saja gara-gara dosa. Tapi ada juga yang bilang ya manusia kan malah jadi berkembang. Selepas dari Taman Eden, manusia itu bukan saja berkembang biak, beranak pinak, melainkan juga berjuang untuk menaklukkan penderitaan dan kematian, membangun yang namanya peradabannya sendiri, dan tentu saja pakai ukurannya sendiri. Dalam kisah-kisah selanjutnya kita bisa menemukan ada kota-kota, bahkan ada Babel dengan menaranya yang ikonik itu. Tapi adakah yang baru di bawah matahari? Bentuk-bentuk baru memang bermunculan.
yang katanya hasil kreativitas manusia itu ya, teknologi dan macam-macam. Tapi apakah keringat dan air mata manusia dari batu bata sampai yang namanya metaverse itu adalah hal yang esensial, yang benar-benar baru? Apa cuma ganti casing gitu ya, ganti bungkus? Bahkan juga yang saya rasa saudara-saudara, mungkin juga kita semua alami, kita malah jadi makin tahu bahwa manusia yang ngakunya punya dosa masing-masing, melakukan dosa kesukaannya masing-masing begitu ya, ngerjain dosanya sendiri-sendiri, ternyata malah patungannya patungan dosa, rame-rame mengumpulkan dosa, membuat kerusakan di dunia ini. Apa yang kita bilang, kita serukan, kita nyatakan sebagai kecerdasan, sebagai pencapaian dalam peradaban manusia, ternyata mengorbankan kehidupan yang lain, yang lebih tua, lebih indah, yang lebih kompleks, yang bahkan belum habis dipetakan. Ini jauh lebih keren daripada karya-karya kita yang katanya kreatif luar biasa itu, yang tidak jarang sebenarnya adalah hasil contekan, hasil unduhan dari alam ini. Dan yang kita lakukan hanyalah usaha untuk memperbaiki yang sudah jadi rusak akibat kesalahan kita sebelumnya. Saudara, kalau sudah sebegitu mewabahnya dosa seperti pandemi saat ini di dalam hidup kita, apa yang bisa kita perbuat? Dosa itu seperti di gambar ini, seperti jurang yang di tengah-tengah itu, yang gak tahu cara menyeberanginya gimana. Dengan segala kuasa manusia, dengan segala kecanggihannya, gak bisa kita melompati, bikin jembatan sendiri supaya jurang itu kita bisa seberangi. Kita manusia ini memang punya kehendak. Tadi dia bercita-cita supaya bisa menyeberangi ini. Tapi ternyata Allah sendiri yang menentukan. Allah bahkan tidak hanya menentukan, dia juga bertindak. Jika manusia ingin jadi Allah, Allah juga bisa kok jadi manusia. Gak cuma pengen-pengen aja saudara, dia jadi beneran. Kita tahu istilah inkarnasi. Allah yang jadi daging, jadi orang, bisa dicolek, bisa diajak ngobrol, bisa dicurhatin, jadi pribadi yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Dialah yang bakal jadi pusat perenungan kita, saudara-saudara, di dalam masa raya Paskah sebentar lagi. Kita tidak cuma mikir mau apa, mau gimana, tapi kita juga mau tahu, mau belajar, mau ngerasain bagaimana sih isi hati Allah yang tumpah di dalam hidup dan pengorbanan Kristus, yang sampai-sampai kalau buat saya ngaco banget. Kok mau-maunya jadi manusia, mau susah-susah, bahkan ketemu dengan rasa pedih kematian. Dan itu semua dilakukan oleh Allah buat saudara, juga buat saya. Kita memang berdosa, kita memang para pendosa. Tapi saudara, rugi banget, percuma, sia-sia sekali kalaupun kita berdosa tidak sampai bikin kita ingat Tuhan dan anugerahnya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Penatua Khusus Priyo Utomo. Saat ini Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung untuk menyampaikannya kepada Pak Priyo melalui WA di nomor 0811180343. Nanti Pak Priyo sendiri yang akan menjawab setelah selesai kebaktian ini. Baik, di gedung gereja juga sudah ada pertanyaan, sudah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Pak Priyo, kita akan terima 3 pertanyaan dahulu ya. Kalau nanti ada waktu, mungkin Pak Priyo bisa membacakan yang ada di WA. Baik, saya persilahkan kepada Pak Joni, Pak Oki, dan juga Bu Neti. Silahkan Pak.
Terima kasih Pak Priyo buat penjelasannya yang detail. Dari penjelasan Pak Priyo, ada pertanyaan yang mendasar yang ingin saya pertanyakan. Sebenarnya dosa itu bagaimana? Apakah itu soal perbuatan atau kecenderungan daripada manusia? Nah, kemudian karena merupakan karakter bawaan daripada manusia yang berbuat dosa, apakah kita sebagai manusia bisa berusaha melawan untuk tidak berdosa? Itu mungkin pertanyaan yang perlu saya tanyakan Pak Priyo. Terima kasih. Kepada Pak Oki. Terima kasih Mas Priyo. Pertanyaan berikutnya dari saya. Kalau Tuhan itu Maha Tahu, mengapa Ia menciptakan pohon baik dan jahat? Kan Dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Tadi Mas Priyo menjelaskan Tuhan menciptakan manusia punya kehendak bebas katanya. Tapi kan Dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Jadi buat apa Dia menciptakan pohon itu? Terima kasih. Kepada Bu Neti, kami persilakan. Terima kasih Pak Priyo. Mengacu kepada awal jatuhnya dosa. Seumpama kita membayang-bayangkan apabila di awal itu tidak pernah ada dosa, apakah Kristus itu perlu lahir dan hadir atau berkarya bagi kita semua, bagi dunia? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Pak Joni, Pak Oki dan juga Bu Neti. Pak Priyo silakan untuk menjawab pertanyaan berikut. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Saya mengecek di WA juga belum ada. Mungkin agak susah memang bahan kita, meskipun ini hidup kita sehari-hari. Oke, terima kasih untuk Pak Joni, Pak Oki, dan Bu Neti. Ya, saya akan mencoba menjawabnya dari keterbatasan dan keberdosaan saya, gitu ya. Oke, yang pertama adalah soal dosa. Dosa ini sebenarnya bagaimana? Apakah ini soal perbuatan atau kecenderungan? Kalau dosa ini adalah karakter kita sebagai manusia, begitu ya. Bisakah kita melawan supaya nggak berdosa? Begitu ya pertanyaannya. Kita bisa melihat pertama adalah dosa kalau sudah terjadi itu merusak segalanya. Ini yang menjadikan kita semua sebagai manusia tidak bisa keluar dari hal yang sudah terjadi ini. Dosa ini sebenarnya adalah keadaan. Ada yang menyebutkan dengan lebih tajam lagi, dosa ini adalah kuasa. Jadi kalau kita hidup, kita lahir, kita berada di dunia yang sudah dikuasai oleh dosa, tidak ada jalan lain supaya kita bisa keluar dari dosa itu. Harusnya memang harus keluar dari dunia ini. Caranya bisa nggak ya kita keluar dari dunia dengan tetap hidup atau menjalani cara yang lain? Tentu saja, bahkan kalau kita katakan dosa ini adalah karakter manusia yang membuat manusia menjadi manusia, bukan menjadi misalnya gitu ya, menjadi flora atau menjadi fauna begitu. Apakah kita juga lalu melihat dosa ini bisa kita lawan? Apakah kita bisa melawan untuk tidak berdosa? Jawaban saya adalah bisa kita melawan, tapi apakah menang? Nah, konsep dasar ini saudara-saudara yang membuat kita melihat peran Allah tidak pernah berhenti, karyanya tidak pernah berhenti. Dalam bahasan yang tadi, meskipun sedikit ya, itu akan jadi bocoran juga mungkin dalam pengajaran selanjutnya. Soal keselamatan, soal inkarnasi, soal penebusan, dan itu muncul di dalam karya Kristus. Apakah kita bisa melawan dosa? Sekali lagi, bisa. Tapi apakah menang? Kita bisa dimenangkan karena ada Kristus. Lalu yang kedua dari Pak Oki. Kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa Tuhan tetap membuat pohon pengetahuan baik dan jahat?
Nama lengkapnya begitu kira-kira gitu ya. Padahal Tuhan juga tahu dong seharusnya manusia itu bakal jatuh ke dalam dosa. Asik ini ya, pertanyaan pengandaian. Agak mirip tadi dengan pertanyaan dari Ibu Neti soal kemungkinan tidak ada dosa gitu ya. Kita bisa tahu bahwa kita punya keyakinan. Poin pertama di sinilah keyakinan bahwa Tuhan itu maha tahu. Saya sih sebenarnya ingin nanya balik, tapi katanya tadi nggak boleh gitu aturan mainnya. Saya mau tanya balik, Tuhan maha tahu batasannya sampai mana? Maha tahu. Kita tahu seberapa maha taunya Tuhan Allah kita itu sampai mana? Sampai kita bisa bertanya, kalau memang Tuhan tahu ujungnya bakal jadi apa, kenapa Dia menciptakan sebuah pohon yang menggiurkan ini? Kita tahu dalam bahasan tadi juga, Allah ini sempurnanya bukan sekedar bahwa Dia selesai mengerjakan sesuatu, tapi ke depannya, selanjutnya, dalam langkah-langkah, dalam masa-masa selanjutnya Tuhan tetap berkarya. Disitulah, terutama secara pribadi buat saya, disitulah letak kesempurnaannya. Dia bukan, kalau dikatakan seperti orang begitu, bukan sosok yang meninggalkan pekerjaan tangannya. Dia tetap ada di situ. Maka sekalipun Tuhan itu tahu manusia bakal aneh-aneh, karena ya kayak Dia bisa menciptakan juga begitu dalam keterbatasan tentu saja. Ada karya Tuhan yang bentuknya tadi itu. Kalau mau kita sebut dengan istilah manusiawi gitu ya, mungkin ada antisipasi, ada rencana, ada pola-pola tertentu supaya Allah tidak berhenti mencintai, tidak berhenti mengerjakan karya tangannya lewat yang tadi itu, inkarnasi, penebusan, penyelamatan. Nah, kalau ada pertanyaan dari Ibu Neti tadi, kalau nggak ada dosa, ini juga pertanyaan pengandaian ya. Kalau nggak ada dosa, mungkin sampai sekarang kita juga nggak merasakan adanya dosa ini. Apakah Kristus perlu ada lahir berkarya di tengah-tengah dunia ini? Jawabannya, kalau nggak ada dosa, pertama kita nggak akan membahas soal ini, dan mungkin juga nggak akan bertanya Kristus itu perlu nggak sih ada buat dunia? Tetapi kalau kita melihat karya Allah sebagai cintanya untuk dunia ini, Kristus bisa saja tetap ada, tetap berkarya. Tapi kita tidak tahu karyanya akan seperti apa. Apakah Dia akan tetap menjadi teladan buat kita? Kita akan bisa menebak sampai segitu. Selebihnya, karena ini pertanyaan pengandaian, yang bisa kita andaikan dengan keyakinan kita adalah cinta Allah itu nggak pernah berhenti. Dengan cara yang Dia tahu, dengan cara yang Dia bisa untuk kita, yang mungkin nggak tahu dan nggak bisa memahami itu. Semoga jawabannya kurang memuaskan sehingga kita bisa menggumulinya lain kali, mungkin dibuat PA sendiri. Dan ada satu lagi, kalau boleh, Ibu Penatua, ada pertanyaan ternyata yang masuk lewat WA saya dari Ibu Lili Haryono atau Harjono ya. Pertanyaan ini, selamat pagi Bu. Apakah dosa baru disebut dosa dan jadi dosa ketika sudah kita lakukan, atau bahkan ketika kita memikirkannya sendiri itu sudah jadi dosa? Nah, saya coba pahami lagi ya, apakah dosa itu disebut dosa dan jadi dosa ketika kita sudah melakukan? Kalau kita pikirkan, apakah itu sudah dosa? Ya, jawabannya ya. Dosa itu bukan sekedar apa yang kita lakukan, dosa itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan semua itu tandanya adalah ketika relasi kita dengan Allah itu berubah. Yang harusnya baik-baik, dekat, terbuka, lugas, yang enak sekali seperti kita punya teman yang baik, itu berubah dengan kita takut, bersembunyi, rasanya tidak mau ketemu dengan dia. Itulah dosa. Sebenarnya kita tahu dosa itu seperti apa, ada suara Tuhan dalam diri kita. Jadi sekali lagi, dosa itu tidak harus bentuknya kelihatan. Berapa dari kita sih yang ketahuan dosanya apa? Saya juga punya dosa-dosa, saudara-saudara. Dan itu yang tertutup, yang mungkin nggak kelihatan, tapi itu pun adalah dosa. Di pikiran, di hati kita, itu dosa. Begitu. Terima kasih. Ada lagi kah pertanyaan? Nggak ada. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Prio untuk jawaban-jawabannya. Bapak Ibu, saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan.
silahkan Bapak Ibu WA, akan dijawab oleh Bapak Priyo Utomo. Tadi Pak Priyo menyampaikan bahwa Tuhan ingin membangun relasi dengan manusia. Jadi akibat dosa, Pak Priyo sudah sampaikan mengenai siapa yang berdosa, apakah itu dosa, kapan dosa itu mulai, kebebasan memilih apa itu akibat dosa, dan Tuhan ingin membangun relasi dengan manusia. Itu yang merupakan kabar sukacita buat kita semua. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pak Priyo. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita bersama dengan setiap orang percaya dalam berbagai keadaan dan pergumulan. Mari kita menyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sekali lagi bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan hanya karena kami menemukan, merasakan, mengalami begitu banyak mujizat dalam hidup kami. Kami menerima berkat yang tidak putus-putusnya. Tapi karena kami tahu, mau bagaimanapun kami ini, seburuk apapun sejahat kami tetaplah jadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Tuhan tetap mencari kami, dan kami boleh terus berharap kepada Tuhan yang setia. Terima kasih bahwa Tuhan percaya bahwa kami bisa terus kembali berubah menjadi yang lebih baik, supaya kami mengenal diri kami yang sangat dekat dengan Engkau, yang tidak jauh, yang tidak harus terpisah karena dosa, karena kuasa dosa yang di dalamnya kami ketika hidup ini berada. Tapi kami percaya karena Tuhan sendiri yang sudah hadir melalui Yesus Kristus, kami boleh menikmati hidup yang penuh anugerah bersama dengan Engkau. Karena itulah ya Tuhan, saat ini kami berdoa, bersyukur bahwa kami boleh saling melayani sebagai satu jemaat Tuhan. Mungkin di tempat ini, mungkin bersama dengan kelompok-kelompok yang lain. Tapi di dalamnya kami yang punya jabatan, punya tanggung jawab khusus, maupun kami yang boleh melakukan banyak pelayanan dengan cara yang lebih bebas. Kami bersyukur kami boleh memberikan apa yang Tuhan berikan. Kami boleh menjadi hal baik buat orang-orang sekitar kami. Kami boleh menjalankan talenta kami, boleh mengembangkannya karena kasih Tuhan, karena kehendak Tuhan saja. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Terima kasih juga kalau hari ini kami mengingat kami juga bergumul dengan macam-macam hal. Kami sebagai jemaat di sini juga merasakan kami harus memenuhi kewajiban kami ketika kami merencanakan untuk mengembangkan lahan, untuk mengembangkan cara pelayanan yang lebih baru, lebih segar, mungkin juga lebih luas buat orang-orang sekitar kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan pencerahan supaya kasih Tuhan boleh terus mengalir buat banyak orang. Buat kami sendiri, buat keluarga kami, buat rekan-rekan kami juga yang lain. Kami juga melihat diri kami begitu terbatas saat ini ya Tuhan. Mungkin saat ini ada beberapa dari kami, beberapa dari orang yang kami kenal, kami ingat ada yang dalam sakit maupun pemulihan. Kami percaya Tuhan yang sudah menyertai kami sampai saat ini dengan segala bentuk cinta-Mu itu boleh juga menemani saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami ini. Sehingga pada saatnya Tuhan memberikan kesembuhan.
kami yang terbatas untuk bisa keluar, untuk bisa berjalan-jalan, berjumpa dengan yang lain, ada rindu yang begitu terpendam. Sertailah kami ya Tuhan, supaya bukan hanya gelisah yang hidup di dalam benak kami, tapi lebih besar daripada itu ada Tuhan yang menghadirkan ketenangan, damai sejahtera. Temani kami ya Tuhan, temani kami. Kami percaya cinta-Mu itu yang terus mengalir dalam hidup kami. Termasuk juga ketika kami melihat diri kami masing-masing sebagai anggota bangsa dan negara ini. Sekalipun kami lemah, di dalam dosa kami terbatas, selalu ada salahnya. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, supaya apapun yang bisa kami lakukan menjadi tanggung jawab kami. Mungkin kami anggap itu terlalu kecil, kami percaya itu selalu ada maknanya, selalu ada gunanya buat orang-orang sekitar kami, bahkan kami sendiri. Kami boleh memberikan kritik yang membangun. Bersama dengan itu kami boleh melakukan apa yang diperlukan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan memelihara kami. Oleh karena itu kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada begitu banyak tantangan dalam hidup hari-hari ini. Meski begitu, kita yang berjuang ini masih menerima berkat anugerah Tuhan. Karena itulah, saat ini kita bersama dapat memberikan persembahan. Mari kita siapkan diri dan persembahan kita yang bisa kita serahkan ketika kita datang ke gedung gereja atau dengan transfer ke rekening gereja dengan mengucapkan, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu." 1 Tawarikh 29 ayat 13. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan hari ini kami bisa mengungkapkan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan di tangan saudara-saudari kami yang mengelolanya. Bersama dengan hikmat dari Tuhan, kami percaya karya Tuhan melalui gereja-Mu ini menjadi nyata untuk dunia di sekitar kami. Kami juga percaya kami dapat memberikan hidup dan diri kami sepenuhnya untuk bersama dengan-Mu berkarya di tengah dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara-saudaraku, hiduplah tidak hanya dengan pengetahuan, melainkan juga dengan keberanian untuk terus belajar beriman bersama dengan berkat Tuhan. Cinta kasih Allah yang memelihara, menemani dan menguatkan kita dalam persekutuan dengan Sang Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Priyo Utomo. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.